Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang 5 paradoks yang mengubah hidup. Paradoks yang pertama adalah titik terendah merupakan titik terindah. Ini seperti sujud, itu adalah titik terendah kita, tapi juga titik terindah. Karena ketika sujud, itu adalah saat terdekatnya kita dengan Allah. Kemudian titik terendah yang lain adalah ketika episode hidup kita membuat kita merasa di titik terendah. Nah, ingat lagi bahwa yang menghadirkan takdir adalah yang paling mencintai kita dan yang paling menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi mungkin di titik terendah ini kita merasa terpuruk, berat, sedih, kecewa. Nah, tapi ingat nih, mungkin berat ya rasanya, tapi pegangan aja sama Allah. Mungkin rasanya kayak tergoncang, tapi pegangan dulu aja. Mungkin solusinya, jalan keluarnya belum kelihatan, hikmah belum kelihatan, tapi gak apa-apa, pegangan dulu aja. Nah, ketika kita pegangan sama Allah, kemudian kita mengkonversi semua episode hidup kita menjadi amal baik. Di situ kita berikhtiar, bergerak dengan hati yang tenang. Itu hikmahnya akan muncul. Tetap kita tahu bahwa di situ adalah sentuhan kasih sayang Allah buat kita. Dan kemudian di titik terendah ini yang perlu dilakukan adalah kita tetap berbaik sangka sama Allah. Nah, ingat lagi bahwa apa yang dihadirkan Allah untuk kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang diuji sama Allah adalah kemauan. Karena Allah tahu kita mampu. Jadi itu adalah memang sudah takaran yang pas untuk kita. Nah, jadi tinggal kita pegangan sama Allah. Nanti kelihatan tuh hikmahnya, dan bahkan di satu titik lagi kita akan bersyukur sama Allah. Juga di titik terendah ini rasa yang paling dekatnya kita sama Allah. Ketika kita merasakan manisnya iman, ketika kita merasakan manisnya ibadah, ketika kita merasakan nikmatnya beribadah. Nah, titik terendah ini juga yang membuat kita endurance, kita tuh jadi terlatih. Jadi daya tahan kita, daya juang kita, karakter kita akan terbentuk. Tentunya menjadi hamba yang lebih kuat. Jadi pas lagi di titik terendah, tetap ikhtiar aja. Tetap ikhtiar yang terbaik, konversi apapun episode hidup kita menjadi amal baik, tetap berbaik sangka sama Allah, kemudian gak lama lagi jalan keluarnya kelihatan. Jadi nikmatin saja, seperti kisah Bunda Khadijah, kemudian juga Bunda Siti Hajar, yang ketika di titik terendahnya tetap berikhtiar dengan yang terbaik, tapi dengan batin yang tenang. Nah, kemudian kita akan ke paradoks yang kedua. Paradoks yang kedua ini adalah semakin batin memaksa, semakin berat terasa. Semakin batin memaksa, semakin berat terasa. Jadi gini, ketika Allah menghadirkan kejadian atau takdir dalam hidup kita, kita punya dua pilihan nih. Kita mau menerima itu, kemudian berbaik sangka sama Allah, atau kita mau membenci takdir dan jadi malah berburuk sangka sama Allah gitu. Jadi kita punya dua pilihan. Nah, kalau kita memilih yang berburuk sangka sama Allah, ini akan menghasilkan emosi yang buruk juga, kemudian jadi amal buruk juga gitu. Nah, ketika kita memilih untuk tetap berbaik sangka sama Allah, kemudian jadi punya perasaan dan emosi yang positif kepada Allah, ini akan menghasilkan amal baik dan hasil yang baik juga. Mau episode apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Apakah episodenya itu adalah gagal, kekurangan harta, sakit, masalah dengan keluarga, apapun itu, ketika kita
ridho di situ. Ketika kita batinnya udah nggak maksa, ketika kita menikmati semua episode dan semua kejadian yang Allah hadirkan, kemudian tetap punya pikiran yang positif, ini akan menghasilkan perasaan yang positif juga dan akhirnya amal yang positif. Dan tentunya ini betul-betul mempengaruhi hasil. Nah, itu paradoks yang kedua ya. Kemudian kita ke paradoks yang ketiga nih. Jadi paradoksnya adalah semakin rendah hati, semakin tinggi nilai diri. Dengan kata lain, memang kita harus membersihkan diri kita dari kesombongan. Coba deh kita lihat ke dalam diri kita. Apa sih yang ada dalam diri kita? Misalnya, harta yang ada, pendidikan yang ada, jabatan, kemudian status sosial, kemudian harta benda, tabungan, keluarga. Sebenarnya kan, oh ya, satu lagi ya, mungkin amal baik. Semua ini nih, semua karunia Allah nih. Dan kemudian satu lagi, semua ini adalah titipan Allah. Jadi sebenarnya memang nggak ada tempatnya untuk diri kita untuk berbangga hati dengan itu. Nah, jadi memang perlu banget kita hati-hati. Karena apapun yang ada, kesombongan, walaupun hanya sebutir debu atau bahkan lebih kecil dari itu tuh nggak ada tempatnya tuh. Kesulitan nanti kita kalau memelihara kesombongan itu di dalam diri kita nih. Jadi katakan begini, ketika tentang amal baik aja ya, ketika kita bersikap terhadap amal baik, ketika kita melihat orang lain yang memang masih belum beramal seperti itu, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik dari mereka, karena bisa jadi mereka amalnya lebih ikhlas, hatinya lebih bersih, kemudian juga mungkin awalnya startnya kita lebih cepat, tapi ketika mereka diberi hidayah, kemudian mereka malah amal-amalnya jauh lebih banyak dan diterima sama Allah. Jadi di situ tetap kita, ketika kita beramal, jangan sampai membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain ataupun meremehkan orang lain. Dan ketika kita beramal, maka kita tahu bahwa amal baik itu adalah karunia Allah dan kita bersyukur sama Allah, kemudian juga melahirkan amal baik lagi ketika kita menginginkan orang lain juga berbuat baik. Jadi kita melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang dan mendoakan orang lain. Jadi tadi semakin rendah hati, semakin tinggi nilai diri. Nah, kemudian satu lagi ya. Jadi ada nih di surat Al-Fat. Ini adalah setelan hati ya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi artinya apa? Bahwa ini di Al-Fat ayat 28. Artinya apa? Kita tuh nggak butuh penilaian orang. Kita tuh nggak butuh validasi dan pendapat orang gitu. Ketika kita beramal aja yang terbaik. Mau bagaimanapun respon orang, tetap kita beramal yang terbaik. Karena cukup Allah yang menjadi saksi dan yang maha menghitung, dan kita memang melakukan itu untuk Allah. Kemudian juga ketika kita berbuat baik, maka usahakan untuk melupakan. Nah, ketika orang lain berbuat baik, maka betul-betul kita ikhtiarkan untuk membalas jasanya. Tapi ketika kita berbuat baik, lupakan aja. Jangan sampai ada bibit kesombongan di situ. Mungkin kayak gitu ya. Jadi lebih enak kan. Jadi kita berbuat baik, nggak ngarep orang berbuat baik sama kita, sehingga kita juga nggak kecewa dan patah hati dengan apapun respon orang terhadap kita. Apapun responnya, kita tetap konversi lagi menjadi perbuatan baik lagi. Toh kita melakukan itu untuk Allah, gitu kan. Nah, kemudian paradoks yang keempat nih. Semakin memberi, semakin bertambah. Ini adalah part yang menurut saya sih majleb banget ya. Jadi gini. Jadi ketika kita memberi nih, kita punya apa? Kita punya ilmu, kita berbagi ilmu. Atau kita punya harta, kita
memberikan yang terbaik dari harta kita, bagian dari harta kita kepada orang lain di jalan Allah. Apapun itu, atau kita mempunyai waktu, kita meluangkan waktu untuk berbagi, untuk menolong orang lain, kita punya apa? Ketika kita berbagi, percaya deh, ketika kita berbagi, itu yang kembali ke kita itu juga kebaikan. Dan balasan kebaikan adalah kebaikan yang lebih banyak lagi. Coba deh teman-teman, ini beneran sih, ini beneran. Nggak pernah rugi gitu ketika kita berbagi ilmu, berbagi tenaga, waktu, berbagi harta terbaik di jalan Allah. Itu nggak pernah rugi, bahkan itu kembalinya adalah bentuk kebaikan yang berlipat-lipat gitu teman-teman. Nah kemudian juga jadi kita betul-betul bermental kaya, mengusahakan diri, mengupayakan menjadi orang-orang yang bermental kaya. Bermental kaya ini apa? Artinya yakin bahwa rezeki Allah itu berlimpah, kemudian juga nggak ada batasnya. Jadi nggak ada masalah, kita nggak perlu rebutan. Setiap orang punya rezekinya sendiri dan nggak pernah ketukar. Takdir itu nggak pernah ketukar. Nah, jadi kita udah bebas dari mental miskin. Mental miskin itu adalah ketika melihat sumber daya yang ada itu terbatas, sehingga perlu rebutan kayak gitu, perlu berkompetisi. Nah, ini kita tuh harus bebas dari mental miskin ini. Karena mental miskin ini adalah letaknya tetap di dalam batin kita, di dalam ruang batin kita. Orang yang pelit berbagi itu berarti masih kalah di ruang batinnya. Nah, jadi ketika kita bermental kaya, percaya deh, semua urusan beres dan bahkan baliknya lagi ke kita itu jauh lebih banyak dan berlipat-lipat. Kemudian juga ini ada ya. Saya izin untuk membacakan surat Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kamu mendermakan harta yang kamu cintai. Jadi harta yang kita suka itu yang kita dermakan. Nah, ketika kita latihan kayak gitu ya, jadi kita pas ngelepas itu berat gitu, getar gitu. Nah, tapi itu bahagia banget sih teman-teman. Jadi itu membahagiakan, dan kembali lagi simpenannya itu di kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi beneran, insya Allah di kehidupan yang akan datang juga itu jadi tabungan kita di kehidupan di alam barzah, di alam kubur, dan kehidupan di akhirat. Ya. Kemudian yang kelima nih, paradoks yang kelima, semakin mengingat mati, semakin benar-benar hidup. Jadi kalau kita tahu bahwa endingnya itu tujuan kita adalah ketemu sama Allah dan dipanggil Allah sebagai jiwa yang tenang, kita udah gak salah fokus lagi tuh. Kita udah tahu endingnya itu yang kita kejar. Kalau kita tahu endingnya itu, kita betul-betul gak mau rugi tuh. Jadi kita betul-betul mengusahakan amal-amal yang terbaik gitu. Dan kita nggak mau menyia-nyiakan momen, karena setiap detik yang kita lewati itu nggak akan terulang. Jadi kita akan menghidupkan semua momen kita, mau apapun perasaan kita akan nggak mau rugi. Kita mau itu terkonversi menjadi amal baik, dan itu yang kita inginkan Allah terima gitu loh. Jadi kayak gini, ini di Al-Baqarah ayat 62 ya. Jadi siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebaikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya, dan tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Artinya apa? Ketika kita betul-betul berikhtiar dan beramal baik, maka Allah akan kasih ketenangan dalam hati kita. Nggak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Jadi itu adalah definisi bahagia gitu.
Nah, jadi manfaatkan aja momen sekarang, karena masa lalu udah lalu, nggak akan keulang. Masa depan itu masih misteri dan tidak pasti bahwa kita akan nyampe di sana. Jadi yang ada adalah kita menghidupkan momen saat ini. Menghidupkan karena kita tahu endingnya adalah kita akan ketemu Allah, dan ending yang pengen kita kejar adalah ketika kita dipanggil sama Allah sebagai jiwa yang tenang. Semoga 5 paradoks ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Tadi ya, yang pertama, titik terendah adalah titik terindah. Kemudian semakin batin memaksa, semakin berat terasa. Kemudian yang ketiga, semakin rendah hati, semakin tinggi nilai diri. Yang keempat, semakin memberi, semakin bertambah. Dan yang kelima, semakin mengingat mati, semakin benar-benar hidup. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.